Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah ma ba'du. Kita sudah masuk bulan Sya'ban dan beberapa hari lagi kita akan memasuki pertengahannya, di mana kita menyebutnya nisfu Sya'ban, pertengahan Sya'ban. Dan ramai sekali momentum ini yang kita kenal dengan penutupan amalan-amalan kita, buku amalan. Lalu dianjurkan untuk bermaaf-maafan. Apakah benar? Nah, jadi terkait ini saya ambil rujukan dari Syekh Al-Fashani berkata dalam kitab Tuhfatul Ikhwan. Diriwayatkan dari Imam Atha bin Yasar radhiyallahu anhu berkata, ketika malam nisfu Sya'ban, malakul maut alaihi salatu wassalam menyalin setiap orang yang akan mati dari bulan Sya'ban 1 ke bulan Sya'ban berikutnya. Sesungguhnya seorang laki-laki berbuat zolim, dia berbuat fujur, dia menikahi beberapa wanita dan dia menanam beberapa pohon, padahal namanya telah disalin dari daftar nama orang hidup ke daftar orang mati. Tiada malam setelah Lailatul Qadar lebih utama daripada malam nisfu Sya'ban. Oke. Dalam surat Ad-Dukhan ayat 1 sampai ayat 5. Tak perlu saya baca ayatnya. Yang tafsirnya Al-Baghawi menafsirkan Lailatin mubarakatin. Malam yang diberkati itu dalam surat Ad-Dukhan itu terjadi perbedaan pendapat ulama. Ada yang berpendapat bahwa itu adalah malam Lailatul Qadar dan sebagian yang lain berpendapat bahwa itu malam nisfu Sya'ban. Ibnu Abbas mengatakan bahwa ditulis dari Ummul Kitab dalam Lailatul Qadar apa-apa yang ada dalam setahun dari kebaikan, keburukan, rizki, ajal hingga orang-orang yang haji. Dikatakan fulan pergi haji dan fulan pergi haji. Al-Hasan, Mujahid, dan Qatadah mengatakan bahwa pada malam Lailatul Qadar dalam bulan Ramadan ditetapkan semua ajal, amal rizki, dan apa saja yang ada pada tahun tersebut. Malam Lailatul Qadar. Nah, Ikrimah mengatakan malam yang terberkati itu adalah malam nisfu Sya'ban. Pada malam tersebut ditetapkanlah urusannya setahun dan orang-orang yang hidup dihapus daftarnya dari orang-orang yang meninggal. Kemudian tidaklah ditambah seorang pun di dalamnya dan tidak dikurangi seorang pun di dalamnya. Utsman bin Mughirah bin Al-Akhnas berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ajal seseorang ditentukan dari bulan Sya'ban ke bulan Sya'ban berikutnya. Sehingga ada seseorang bisa menikah dan melahirkan, padahal namanya sudah tercantum dalam daftar orang-orang mati. Jadi di malam nisfu Sya'ban itu, malaikat maut sudah ngecek mana jatahnya orang yang mati tahun depan ini ya, mana jatahnya orang mati tahun depan ini ya. Seperti itu. Jadi di malam nisfu Sya'ban itu malakul maut sudah mengabsen. Dalam tahun ke depan, 1 tahun ke depan, ternyata deretan-deretannya yang akan meninggal ini. Jadi pelaporan amal kita ini ada yang harian, ada yang mingguan, ada pula yang tahunan. Laporan harian dilakukan malaikat pada siang hari dan malam hari yang fajar dan terbenam matahari itu. Kalau yang mingguan dilakukan setiap Senin dan Kamis. Sedangkan tahunan dilakukan pada setiap Lailatul Qadar dan malam nisfu Sya'ban. Ini dari Hasyiatul Jamal bab puasa tatawu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ya itu, pencatatan amal itu dibagi 3, harian, mingguan, tahunan. Harian itu pagi sore, mingguan itu Senin Kamis, tahunan itu Lailatul Qadar dan Sya'ban, nisfu Sya'ban. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kita tercatat entah kapanpun kita meninggal, tercatat dalam keadaan meninggal husnul khotimah. Amin. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.